Tes, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan terakhir kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan syarat, rukun, dan juga batasan jual beli. Sampai bagian apa? Syarat komoditas. Baik. Sekarang kita masuk ke syarat komoditas apa aja? Yang pertama, suci. Berarti yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Menurut mayoritas ulama. Yang memperbolehkan itu kalau nggak salah mazhab Abu Hanifah, selama dia bermanfaat, ya walaupun najis atau telah diubah, misalnya seperti pupuk. Nah itu kalau dalam mazhab Abu Hanifah boleh. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil, ya supaya gampang deh, ya, jual pupuk udah ikutin mazhab Abu Hanifah, ya silakan, gitu ya. Yang kedua, bermanfaat. Karena memang dalam masalah jual beli, kebanyakan ulama kontemporer sekalipun lebih milih pendapatnya Abu Hanifah dibandingkan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat, begitu. Yang kedua, bermanfaat. Yang namanya manfaat ini jual beli maupun jasa sama saja ya. Ada nilai manfaat itu artinya apa? Dapat dimanfaatkan, baik digunakan secara langsung atau barangnya diambil manfaat. Ya, contohnya diambil manfaat itu apa? Baik itu dinikmati, dalam artian dinikmati itu melalui mata, atau dinikmati itu melalui pendengaran. Atau kita bisa mengambil manfaat seperti misalnya manfaat pengetahuan, manfaat ilmu, maka itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jual kucing hias, kemudian ikan hias, itu termasuk yang sah jual belinya. Atau misalnya burung hias yang dia diambil manfaat dari suaranya, ya, kucing hias dari penglihatan kan kita ngelihat, atau misalnya ikan di akuarium, nah itu termasuk yang diperbolehkan. Kemudian dapat diserah terimakan, jelas ya. Kalau nggak bisa diserah terimakan, ya gimana cara mengambilnya, menyerah terimakan kepemilikannya. Yang keempat, mesti milik dari orang yang menjual dan diketahui sifat, bentuk, serta ukurannya. Nah, seperti yang tadi dibahas bahwa di antara batasan jual beli dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ada yang namanya ijab qabul. Apabila kita melakukan transaksi, baik itu jual beli atau transaksi muamalah apapun itu, apabila tidak ada ijab qabul maka tidak sah. Apabila tidak ada ijab qabul maka tidak sah. Ini salah satu syarat yang berat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apa saja syarat ijab qabulnya? Ini banyak. Ya, tidak disebutkan secara detail memang di kitab ya. Di situ hanya disebutkan syurut begitu aja, cuma nggak disebutin apa saja syurutnya. Nggak apa-apa, sambil dengerin aja. Yang pertama, boleh sambil ditulis, silakan. Ijab qabul tidak boleh dipisah kalimat yang lain. Tidak boleh dipisah oleh kalimat yang lain.
ijab qabul tidak boleh dipisah oleh kalimat yang lain. Jadi ucapan saya beli dan saya menjual ini nggak boleh diselingi. Begitu. Boleh akadnya saya beli baru kemudian saya jual, atau saya jual baru kemudian saya beli. Boleh dua cara. Boleh saya beli kemudian saya jual, boleh saya jual kemudian saya beli. Diperbolehkan dengan dua cara tersebut. Oh, sinyalnya jelek di sini. Jadi yang namanya ijab itu boleh beli dulu, boleh jual dulu, nggak masalah. Misalnya Kiki mau beli HP ke Azam. Kemudian Azam yang bilang, saya jual HP ini dengan harga 2 juta. Maka Kiki mengatakan, saya terima. Itu sah. Atau sebaliknya, Kiki bilang, saya beli HP ini dengan harga 2 juta. Maka Azam bilang, saya terima. Maka sah. Qabul cukup saya terima sebetulnya. Nanti ada sebetulnya pembahasan qabul, tapi seminimal-minimalnya mengucapkan qabiltu, saya terima. Dalam pernikahan pun sama. Minimal qabiltu. Jadi sebetulnya laki-laki nggak perlu pusing. Ya, yang ngomong panjang itu bapaknya perempuan. Saya nikahkan putri saya Fulanah dengan antum dengan mahar sekian. Antum jawab qabil itu selesai, sah. Ya, cukup mengucapkan qabil itu selesai. Kadang-kadang cuma memang di Indonesia ini harus diucapkan dengan lengkap, dengan sempurna. Padahal kalau sudah qabil itu, maka kalau ada masalah-masalah sedikit, tidak masalah. Kalau misalnya setelah qabil itu, misalnya diam lama, nggak masalah. Yang jadi masalah itu setelah ucapan antara si bapak dengan si calon menantu itu langsung. Itu yang penting. Jadi ijab qabul tidak bisa dipisah kalimat yang lain. Misalnya, saya beli HP ini dengan harga 2 juta. Terus kemudian ngobrol dulu. Ya udah, misalnya ini saya jual 2 juta. Oh, 2 juta ya. Ya udah gini ngobrol lama, terus kemudian tiba-tiba, yaudah saya terima. Nah, itu nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Dalam mazhab yang lain bisa. Nah, jadi antum misalnya tawar-menawar kan kadang-kadang lama tuh ya. Pada akhirnya udah deh saya terima. Nah, perkataan udah saya terima ini nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ijabnya di awal. Harus diulang. Baik kalau begitu. Udah terima? Baik, terima. Saya jual HP ini 2 juta, saya terima. Begitu. Harus langsung antara si penjual dengan pembeli. Ya, tidak bisa dipisah kalimat yang lain. Kalimat apapun itu, jadi harus langsung. Kemudian, yang kedua, tidak boleh dipisah dengan diam yang lama. Tidak boleh dipisah dengan diam yang lama. Misalnya, Azam mau beli motor, punya Hadi. Hadi berapa motor harganya? 15 juta. Baik. Saya beli motor ini 15 juta. Terus Hadinya malah diam lama, mikir dulu. Iya nggak ya? Azamnya bilang, yaudah 14 juta aja. 14 juta. Gimana ya, kata Hadi. Yaudah, saya beli 14 juta. Hadinya lama gitu ya. Mikir dulu, 14 juta gimana ya? Saya kemarin belinya 16 juta, ini aja udah rugi 1 juta misalnya. Lalu yaudah saya terima. Nah, itu nggak boleh. Harus diulang lagi akadnya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Untuk seluruh transaksi muamalah, itu rata-rata membutuhkan ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, harus ada kecocokan dalam makna antara ucapan penjual dengan ucapan pembeli. Atau antara ucapan pembeli itu sendiri. Maka tidak boleh melawan kata yang telah diucapkannya sendiri. Misalnya bagaimana? Misalnya si pembeli itu bilang, saya beli HP ini 2 juta, tapi 1.800.000 aja deh. Nah, itu nggak boleh. Karena maknanya nggak cocok. Jadi gimana ini sebenarnya? Mau 2 juta, mau 1.800.000. Atau berbeda antara penjual dengan pembeli. Ya. Yang satu bilang A, yang lain bilang B. Maka tidak diperbolehkan. Begitu. Ini harus cocok dalam makna. Tidak boleh. Walaupun lafadznya beda nggak masalah. Kalau sekadar lafalnya beda tidak masalah. Antara penjual dengan pembeli misalnya
syaratnya, lafalnya berbeda, maka tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah maknanya sama. Yang penting maknanya sama. Begitu. Berikutnya, tidak digantungkan atas sesuatu. Jadi tidak boleh kita menggantungkan sesuatu. Menggantungkan itu kayak gimana? Ada lafadz kalau. Saya beli begini kalau begitu. Saya beli begitu kalau begini. Maka tidak diperbolehkan. Saya beli motor 2 juta. Kalau apa? Kalau anak saya lahir. Berarti kan nanti anaknya belum lahir. Maka tidak sah. Ya, begitu. Maka tidak sah. Jadi kalau ada yang digantungkan seperti syarat, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan, begitu. Kemudian, yang keberapa? 5. Tidak boleh dibatasi dengan waktu. Jadi nggak boleh. Saya beli mobilmu untuk 1 bulan saja. Itu namanya bukan beli, tapi sewa. Maka nggak sah. Ya. Kalau mau sewa, sewa. Kalau mau beli. Sebenarnya mau apa? Begitu. Nah, makanya bukan cuma jual beli barang yang dilarang, tidak sah. Termasuk pernikahan. Ada pernikahan kontrak. Ya, sewa. Karena tidak ada sewa dalam pernikahan. Dalam hubungan badan tidak boleh ada sewa menyewa. Haram mutlak sampai hari kiamat. Kalau barang biasa boleh. Makanya walaupun budak boleh diperlakukan seperti istri oleh tuannya, namun tidak boleh disewakan. Ya, haram menyewakan. Tapi kalau barang mobil boleh disewakan. Rumah boleh disewakan. Akan tetapi budak tidak boleh, walaupun budak ini milik dari tuannya, namun tidak boleh disewakan. Begitu. Ini yang kelima. Tidak dipisah dengan kalimat yang lain, tidak dipisah dengan diam yang lama, maknanya cocok antara si penjual dengan pembeli ini nggak berbeda, walaupun lafalnya sedikit berbeda nggak apa-apa. Tidak digantungkan atas sesuatu atau ada syarat. Syaratnya itu syarat menggantungkan ya. Jadi kita nggak jadi jual beli kecuali kalau ada itu. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu maksudnya tidak digantungkan. Termasuk misalnya kalau ada orang yang saya boleh beli dari antum, saya boleh menjual barang ini ke antum, tapi nanti antum pinjemin uang ke saya ya. Nah, itu ada 2 akad dalam satu transaksi. Maka tidak diperbolehkan. Ya, begitu. Tapi kalau akadnya itu bukan syarat, maka boleh. Akadnya bukan syarat. Misalnya jual beli yang ada hadiah. Jual beli yang ada hadiah. Misalnya kalau beli ini maka dapat hadiah, maka nggak apa-apa. Karena intinya jual belinya. Jual belinya nggak ada syarat. Hadiahnya itu bersyarat, nggak apa-apa. Kalau jual belinya yang bersyarat, tidak boleh. Kemudian tidak dibatasi dengan waktu. Kemudian tidak merusak atau membatalkan akad pertama. Dari si lafal itu nggak merusak akad yang pertama. Saya beli HP ini 2 juta. Tapi nggak jadi, ya nggak sah berarti kalau gitu gimana? Termasuk tadi ya, maknanya nggak cocok juga, itu bisa membatalkan. Saya beli motor 15 juta, tapi 12 aja deh, nggak bisa. Sebenarnya antum mau gimana, 15 atau 12? Termasuk yang menjual. Saya jual rumah ini dengan harga 500 juta, tapi antum kan kaya, 700 juta aja deh, nggak bisa. Yang mana sebenarnya? Itu membatalkan akad yang pertama. Ya. Jadi ini seperti ijab kabul yang dipisah kalimat yang lain pada akhirnya. Karena ada 2 kalimat yang belum jelas. Maka diperjelas dulu. Baik. Raffi yang pertama apa? Baik. Hadi yang kedua? Diam yang lama. Bukan waktu yang lama. Diam yang lama. Hafid yang ketiga? Harus ada kecocokan makna. Mumtaz. Yang keempat, Azam? Tidak boleh menggantungkan pada suatu, paham maksudnya? Yang kelima, Kiki? Tidak boleh dibatasi waktu, karena yang namanya jual beli harus ya udah langsung, namanya jadi pindah kepemilikan itu pindah buat selamanya. Begitu, nggak boleh ada batasi dengan waktu. Yang keenam ya Mas Sugeng. Hasan.
Yang ketujuh, diucapkan hingga terdengar lawan bicara. Kalau tidak bisa terdengar, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, maka harus ditulis. Maka harus ditulis. Kalau tidak bisa berbicara atau lawan bicaranya tidak bisa mendengar, maka wajib ditulis. Bahkan kalau jual beli barang mewah di Indonesia wajib tertulis semuanya sekarang karena ada pajak. Jual beli rumah, jual beli mobil, kalau nggak salah 100 juta minimal. Kalau 100 juta ke atas itu ada pajak. Maka harus tertulis pakai materai. Itu akadnya lebih sah. Diucapkan hingga terdengar lawan bicara. Apa yang ketujuh, Zaimah? Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, wajib ditulis. Tahu ya, surat perjanjian transaksi jual beli, pihak pertama, pihak kedua, saya yang bertantangan di bawah ini, nama siapa adalah pihak pertama, saya bertantangan di bawah ini, nama siapa pihak kedua. Menyatakan bahwa pihak pertama telah menjual sebuah rumah dengan alamat, luas, segala macam yang jelas, dengan akta terlampir, dengan harga sekian-sekian-sekian kepada pihak kedua. Begitu. Maka ditandatangan oleh pihak kedua. Apakah wajib ada saksi jual beli? Jual beli wajib ada saksi nggak? Jual beli wajib ada saksi nggak? Jawabannya nggak. Nggak. Kalau nikah wajib. Jual beli nggak? Antum kalau misalnya jual beli ke Indomaret, terus kemudian ada si mbak-mbaknya lagi sendirian, antum sendirian, oh, beres saksinya, bingung saksinya, CCTV saksinya nggak bisa. Jadi yang namanya jual beli itu nggak perlu ada saksi. Namun dengan adanya saksi boleh dianjurkan, terutama jual beli barang mewah, karena khawatir salah satu pihak akan menipu, ya. Maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tapi kalau yang barang remeh-remeh, yang nggak ada saksi juga aman insya Allah. Kalau nggak niat nipu ya. Yang kedelapan, bahwa si penjual dan pembeli itu merupakan ahli tasarruf hingga selesainya akad. Ahli tasarruf. Orang yang berakadnya, si penjual dan si pembeli, merupakan orang yang ahli tasarruf hingga selesainya akad. Pertanyaannya, Kanisa, ahli tasarruf apa? Akil, balik, dan rasyid. Rasyid apa? Tabita? Ya. Safih itu apa safih? Safih itu salah satunya boros. Safih itu arti umumnya adalah tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Itu safih. Termasuk tergolong yang bukan ahli tasarruf. Dia sebetulnya aslinya bukan safih, cuma dilarang menggunakan harta. Misalnya karena bangkrut. Itu juga bukan ahli tasarruf. Nah, yang namanya jual beli harus ahli tasarruf. Hadi, antum ahli tasarruf bukan? Bukan, kalau bukan ahli tasarruf nggak sah antum jual beli. Ahli tasarruf bukan? Ahli tasarruf. Berakal? Berakal. Baligh? Baligh. Bisa menggunakan harta dengan bijak? Bisa, ahli tasarruf berarti. Ya. Boros. Rafi boros nggak? Nggak. Boros itu maknanya adalah menghambur-hamburkan harta bukan untuk Allah. Itu maknanya boros. Jadi harus ahli tasarruf hingga selesainya akad. Kalau misalnya tiba-tiba lagi akad berlangsung, tiba-tiba dia didatangi oleh petugas pengadilan, kamu dinyatakan bangkrut dan tidak boleh tasarruf, ya sudah, nggak sah berarti jual belinya. Sedang akad. Dan ini memang jarang kalau di Indonesia, karena di Indonesia ya bebas-bebas aja orang mau ngapain. Ya, nggak ada aturan. Makanya di Indonesia yang kaya makin kaya, miskin makin miskin.
Karena nggak ada aturan seperti itu. Hutang berapapun diterima oleh bank. Giliran bangkrut, tinggal kabur ke Singapura. Iya kan? Di Indonesia gampang banget. Hutang triliunan ke negara, bangkrut udah kabur ke Singapura, selesai. Ada yang bawa 1 triliun, 50 triliun bahkan. Dan rata-rata orang-orang kafir, orang Cina tuh, Cina kafir. Ya. Jarang orang-orang muslim yang korupsi muslim ada. Cuma orang muslim paling korupsinya itu jutaan dan ratusan juta. Maksimal itu miliar. Tapi kalau orang kafir kalau udah korupsi triliunan. Bukan ahli tasarruf itu mereka. Begitu. Makanya sebagian orang bilang kalau korupsi jangan tanggung-tanggung supaya bisa bayar pengadilan. Itu sebagian orang. Sampai ada yang bilang begitu. Korupsi tanggung 1 juta ditangkap. Kalau korupsinya 1 miliar bisa bayar pengadilan. Buat pengadilan 200 juta, kita 800 juta. Masih untung. Yang kedua, lafalnya menggunakan kata ganti orang kedua atau istilahnya dhamir mukhatab. Lafalnya menggunakan dhamir mukhatab. Saya jual kepadamu, itu namanya dhamir mukhatab, orang pertama dan orang kedua. Bukan misalnya begini, misalnya Mas Sugeng mau beli rumah ke Hafid, tapi Mas Sugeng nitipin ke Kiki tolong ini akad sama Hafid. Maka Hafid tetap ngomongnya saya jual rumah ini kepadamu. Namun di situ Kiki sebagai perwakilan Mas Sugeng. Nggak boleh Hafid bilangnya saya jual rumah ini kepadanya. Nah, ini nggak sah. Jadi harus saya jual rumah ini kepadamu. Dhamir mukhatab itu namanya dhamir mukhatab. Jadi saya, kamu saya. Karena yang bertransaksi adalah mereka berdua. Begitu. Nggak boleh dia, mereka. Nggak boleh. Jadi yang ke-8 tadi apa? Ahli tasarruf. Sampai selesainya akad. Sampai selesainya akad. Yang ke-9 apa? Fatia. Kenapa? Capek? Habis ngapain? Hah? Capek? Lagi capek? Lemas? Badan Anda lesu, lemah? Hati-hati, Anda kurang darah. Minum sangobion. Wah, iklan itu. Kak Saira, kenapa? Lagi lesu juga? Lagi lesu juga? Lemah, lesu? Lunglai? Ya, jangan lupa minum suplemen. Yang ke-9 apa, Fatia? Apa itu dhamir mukhatab? Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Saya atau kami, kamu atau kalian. Yang ke-10, mukhatab mesti menyempurnakan sighat, mesti menyempurnakan lafal. Mukhatab mesti menyempurnakan lafal. Mukhatab itu siapa? Orang yang ngomong kedua, siapapun itu. Karena yang ngomong pertama bisa penjual, bisa pembeli. Mukhatab itu orang yang kedua. Kan tadi saya sudah bilang, yang namanya ijab qabul boleh pembeli dulu. Saya beli rumah ini 500 juta. Paham ya? Maka mukhatab harus menyempurnakan sigot. Maka di sini saya jual rumah ini dengan 500 juta. Nah, itu maksudnya. Jadi mukhatab itu adalah orang yang mengucapkan kedua. Orang yang qabul. Jadi boleh kita sebagai pembeli ngomong duluan, boleh sebagai pembeli ngomong belakangan. Misalnya yang jual dulu bilang, saya jual motor ini 15 juta. Maka si pembeli bilang, saya beli 15 juta. Begitu. Itu maksudnya menyempurnakan sigot. Sigotnya harus sempurna. Ada apa? Ada lafadz saya beli atau saya jual, dan ada harga yang sama yang diucapkan. Kalau harganya berbeda gimana? Si pembeli bilang, saya beli 15 juta. Yang jual bilang, saya jual 17 juta. Yang nggak salah. Mereka juga pasti cekcok duluan itu. Sebelum sah. Ya. Berbeda dengan nikah. Kalau nikah cukup qabil tu. Nggak perlu menyempurnakan. Nggak wajib menyempurnakan. Tapi kalau sempurna itu dianjurkan.
Qabil itu selesai. Jadi kalau misalnya mau ngapalin, qabil itu aja. Cuma kalau di Indonesia kayaknya kurang ini ya, kurang greget katanya gitu. Saya juga sekali waktu nikah. Latihan dari sekarang. Tinggal namanya aja yang diganti nanti kan. Iya. Saya terima nikahnya, fulanah putri bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Udah gitu. Apalin. Saya terima nikahnya, fulanah putri bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selesai. Jadi mas kawinnya nggak bisa disebutin. Mas kawin tersebut, mas kawin sudah disebutkan. Sah itu. Saya terima nikahnya, fulanah binti bapak, fulanah putri bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bisa. Ya Hadi mau ngapain dulu Kak? Udah deket kayaknya Hadi waktunya. Mau ngapainnya serius banget tadi. Begitu ya. Sederhana. Kalau perempuan nggak ada. Karena yang ngurusin ijab kabulnya bapaknya. Atau wali. Di antara kurang tepatan lafal ijab kabul di Indonesia itu, si wali bilang, saya nikahkan engkau dengan putri saya. Itu kurang tepat. Harusnya, saya nikahkan putri saya denganmu. Wali harusnya bilangnya begitu. Saya nikahkan putri. Karena nggak berhak menikahkan orang lain gitu. Menikahkan engkau dengan putri saya. Nggak, menikahkan putri saya denganmu. Jadi mukhatab mesti menyempurnakan sigot dalam jual beli atau dalam akad-akad yang butuh ijab kabul. Yang ke-11, orang yang memulai mesti menyebutkan harga. Jadi yang harus disebutkan, yang wajib menyebutkan harga itu yang ke-11. Kalau orang kedua bagaimana? Cukup mengatakan, saya terima dengan harga itu. Nah, itu cukup. Yang penting maknanya sama kan? Saya terima dengan harga itu. Udah selesai. Jadi orang yang memulai yang mesti menyebutkan harga. Orang yang mukhatab bagaimana? Mukhatab cukup menegaskan saja, saya terima dengan harga tersebut. Udah selesai. Tapi kalau misalnya ingin sempurna disebutkan juga harganya, lebih utama. Jadi sebetulnya sebagian syarat ijab kabul ini masih bisa kita amalkan kalau orang-orang ini paham. Karena sederhana. Misalnya kalau kita belanja di Indomaret, di Alfamart, tinggal bilang, Mas, saya beli semua ini. Misalnya saya beli semua ini, harganya berapa gitu kan ya? Si masnya bilang, udah di scan, harganya berapa? Harganya semuanya totalnya 58.000. Baik, saya beli semua ini 58.000. Padahal si masnya cukup bilang, saya terima dengan harga tersebut, sah. Menurut madzhab Syafi'i sah seperti itu. Cuma kadang-kadang masnya nggak ngerti. Saya bilang, saya beli mas dengan harga tersebut. Si masnya diam aja. Baik, enggak, belum itu belum. Kalau baik belum, ya, karena harus menyempurnakan sigot. Jadi baik itu belum. Ya, harus saya terima atau saya jual kalau dia penjual, atau saya beli kalau saya beli. Dan ada kesempurnaan menekankan sah bahwa harganya adalah seperti harga yang disepakati. Begitu. Kalau nggak salah di mana ya? Di Banten ya kalau nggak salah. Di Banten itu ada kewajiban seperti itu. Kalau nggak salah. Iya, ada orang Banten nggak sini? Nggak ada. Saya nggak tahu apakah masih berjalan atau nggak. Dulu sempat ada orang Banten, oh kalau di Banten katanya wajib. Jadi ada fatwa dari MUI-nya, MUI setempat, untuk menyempurnakan sighot dalam jual beli, dalam transaksi jual beli. Bagus sebetulnya. Saya juga kalau belanja online, kalau yang jual kitab itu ada sebagian orang yang, Mas, kitabnya diterima, baik ya Mas ya. Saya terima uangnya, saya jual kitabnya sekian, saya udah terima uang, saya udah kirim kitabnya, baik, saya terima. Kayak gitu. Jadi dicek. Biasanya langsung. Jangan lupa Mas, ijab kabul dulu. Iya, siap gitu. Kalau kita ngerti enak. Jadi penjualnya paham, kita paham, enak. Ini menyelamatkan dari syubhat. Karena dalam madzhab Syafi'i nggak sah kalau nggak ada ijab kabul. Kemudian yang 12, menyandarkan penjualan kepada pembeli seutuhnya. Maksudnya bagaimana? Nggak bisa si penjual ini saya jual kepadamu dan kepada dia yang nggak beli, nggak boleh. Saya jual kepadamu, ya udah kepadamu. Saya jual kepadamu, hanya kepada pembeli, bukan kepada yang lain, begitu ya. Nggak boleh dipecah-pecah, saya jual kepadamu dan juga kepadanya, padahal dia nggak beli, nggak boleh. Atau misalnya yang ada dua orang nih, Hadi sama Hafid ke counter HP. Yang mau beli HP-nya Hadi. Terus si penjual HP-nya bilang, saya jual HP ini kepadamu, tapi nggak jelas kepada kamunya siapa nih. Nah itu dalam madzhab Syafi'i nggak sah. Harus jelas, yang belinya yang mana? Yang belinya Hadi. Berarti saya jual HP kepadamu. Enggak, saya jual HP kepadamu, nggak jelas tapi kemana. Nah begitu nggak sah. Ya, dianya belum jelas ke siapa, begitu. Harus benar-benar yang membeli.
Kemudian memaksudkan dengan lafaz tersebut sesuai dengan maknanya. Ini mirip tadi yang nomor berapa nih? Cocokkan makna. Cuma maksudnya gini. Kadang-kadang ada orang yang memainkan lafal yang aneh, yang penting itu dengan sesuai dengan makna. Maka dalam jual beli yang dinilai itu adalah lafal, bukan niat. Lafal bukan niat. Misalnya lafalnya saya jual, tapi niat dia nyewa, maka nggak sah. Ya udah deh, kita yang penting ngomongnya aja jual beli gitu kan. Tapi hatinya nyewa, maka nggak boleh. Atau sebaliknya, kita nyewa tapi lafalnya jual beli, nggak boleh. Yang sah apanya? Yang sahnya adalah lafal. Makanya harus memaksudkan lafal tersebut sesuai dengan makna. Kalau jual ya jual, kalau beli ya beli, kalau sewa ya sewa. Misalnya, saya sewakan rumah ini kepadamu dalam jangka waktu setahun dengan harga 30 juta. Tapi dalam hatinya, udah deh nggak apa-apa saya anggap jual aja. Nah begitu nggak sah. Yang sahnya apa jatuhnya? Sewa. Yang sahnya tetap sewa. Paham nggak? Walaupun antum orang baik. Antum misalnya orang baik, ini ada rumah, saya pengen ngasih harga 30 juta aja deh. Tapi kalau 30 juta sama dengan harga sewa setahun. Ya udah deh, saya ngomong ke dia, saya sewakan rumah ini dengan harga 30 juta per tahun. Tapi dalam hatinya dia bilang apa? Tapi nggak apa-apa, ini ngebeli aja. Ngejual aja. Maka nggak sah. Karena nggak sesuai. Lafal dengan maknanya beda. Lafalnya bilangnya sewa, tapi dia memaksudkan jual. Maka nggak bisa. Jadi antara lafal dengan makna harus sesuai. Memaksudkan dengan lafal yang diucapkannya itu mesti sesuai maknanya. Walaupun ya sah-sah aja nanti dia hibahkan. Ya. Tapi selama setahun berakhir, maka berarti kepemilikan kembali kepada pemilik. Kepemilikan rumah kembali kepada pemilik. Nanti ketika pemilik itu tersebut bilang, saya hibahkan kepadamu, ya sudah sah. Dan hibah harus diterima. Ya. Qabil tuh saya terima. Kalau hibah gampang, karena nggak ada harga, jadi cukup qabil tuh. Qabil tuh. Cukup. Hibah. Kemudian yang ke-14, bahasanya harus bahasa yang dipahami. Yang terakhir, ke-14, harus menggunakan bahasa yang dipahami. Termasuk dalam akad nikah. Nggak usah gaya-gayaan pakai bahasa Arab kalau banyak yang nggak paham. Saksinya nggak paham ya percuma juga. Menggunakan bahasa yang dipahami. Ya, kalau kita jual beli biasa pasti pakai bahasa yang dipahami. Pakai Jawa, pakai... Kalau Jawa gimana, Mas Sugeng? Kalau jual beli? Saya beli itu apa? Kulo tumbas. Kulo tumbas? Kalau jual, nggih. Kalau jual, tuku. Tuku mah beli. Dodol makanan. Dol ya. Tuku sama tumbas sama? Cuma tuku kasar. Tumbas lemes. Lebih halus. Baik. Ya, begitulah. Kalau di Jawa, kalau di Sunda, meser. Meser halus, meli kasar. Ngical, jual. Ngajual, kasar. Halusnya ngical. Kalau orang Sunda biasanya ditampi istilahnya ya, diterima gitu, ditampi. Mangga ditampi artosna nyanggakeun barangna. Biasanya begitu kalau di Sunda. Ditampi artosna nyanggakeun barangna, mangga ditampi barangna. Gitu. Selesai. Begitu ya. Biasa begitu. Sebagian orang Sunda kalau jual beli masih seperti itu. Masih seperti itu. Masih menggunakan akad walaupun dengan bahasa Sunda. Hakata. Ini syarat ijab kabul. Maka kapan saja jual beli tidak terpenuhi syarat ijab kabulnya, itu disebut dengan jual beli. Jual beli apa namanya? Jual beli yang nggak terpenuhi syarat ijab kabul? Jual beli mu'attoh. Jual beli mu'attoh. Mu'attoh. Jual beli mu'attoh itu apa? Jual beli yang tidak terpenuhi syarat mu'attoh. Bai'ul mu'attoh. Apa mu'attoh? Jual beli yang tidak terpenuhi syarat ijab kabulnya. Bisa jadi enggak ada ijab kabul sama sekali. Bisa jadi ada ijab kabul tapi enggak terpenuhi syaratnya. Padahal 14 syarat ini harus terpenuhi semuanya tuh. Hilang satu, mu'attoh. Hilang dua, mu'attoh. Hilang tiga, mu'attoh. Hilang semuanya, mu'attoh. Pertanyaannya, sah tidak jual beli mu'attoh? Sah nggak jual beli mu'attoh?
Sah nggak? Kalau nggak sah berarti harta yang kita gunakan itu haram, kepemilikannya haram. Misalnya Mas Sugeng beli mobil. Mobil apa Mas Sugeng? Pajero Sport. Berapa? 400 ya? 400, 500. Beli Pajero. Tapi nggak ijab kabul. Berapa Bang harganya? 500 aja deh. Oke deh. Kalau gitu. 500. Saya transfer ya, transfer. Kuncinya kan nggak ijab kabul tuh. Langsung aja bawa gitu kan. Maka kalau kita katakan jual beli tersebut tidak sah, Mas Sugeng menggunakan mobil tersebut itu haram. Sebagaimana si penjual menggunakan uang yang diterima Mas Sugeng itu haram. Jadi gimana solusinya? Solusinya mengambil pendapat mazhab yang lain yang memperbolehkan jual beli mu'atoh. Mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah. Atau tetap menggunakan ijab qabul dengan ijab qabul tertulis yang resmi untuk jual beli barang-barang mewah. Apakah dalam mazhab Syafi'i semua ulamanya mengatakan jual beli mu'atoh itu haram? Tidak sah? Jawabannya tidak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan sah jual beli mu'atoh kalau untuk barang-barang remeh. Sah jual beli mu'atoh untuk barang-barang remeh. Sama seperti sah jual beli anak yang tamyiz walau belum baligh untuk barang-barang remeh. Maka berarti cari amannya, kalau barang-barang remeh bolehlah, nggak masalah. Antum jual beli makanan ya. Ya, kalau masih di bawah kisaran di bawah 10 juta itu mungkin masih barang-barang yang murah lah ya. Tapi kalau sudah barang-barang mewah seperti motor, kemudian mobil, kemudian rumah, maka yang seperti itu lebih baik dihindari jual beli mu'atoh. Maka lebih baik menggunakan ijab qabul minimal yang tertulis supaya jelas sah halal barang tersebut digunakan. Begitu. Lagi pada kecapean ini, yang akhwat pada kecapean. Kayaknya capek banget nih dua orang di sini. Capek banget. Saira sama Fatih capek banget. Ada apa? Tadi kegiatan full, padat? Enggak. Tadi capek enggak? Enggak. Baik. Khawatir pada kecapean begitu. Khawatir tadi ada kegiatan yang padat. Baik. Ini namanya syarat-syarat ijab qabul ya. Kemudian, bagian berikutnya ini juga masih tambahan, beberapa jenis barang yang bisa diperjualbelikan. Beberapa jenis barang yang bisa diperjualbelikan. Mungkin karena antum bukan saudagar ya, jadi ini ngomongin apaan sih? Saya nggak akan jadi penjual, saya akan jadi pedagang. Beberapa jenis barang yang diperjualbelikan, tetap harus paham. Ya. Apalagi antum yang niat ngajar harus paham. Hafid, cita-cita mau jadi apa? Kok senyum? Apa, Hafid? Hah? Seniman? Presiden? Apa, Hafid? Nggak punya cita-cita? Pengen jadi apa nanti? Nggak ada keinginan ingin jadi apa gitu? Nah, hidup itu seperti air yang mengalir, Ustaz. Biarkan ia mengalir. Kemanapun arus membawa, saya akan ikut. Ya, antara ada air apa pas terjun gimana antum jatuh? Zam, jadi apa? Explorer. Berarti cocoknya antum belajar sejarah, belajar antropologi, belajar ya hal-hal yang berhubungan dengan alam. Atau paleontologi, atau apa yang ngurusin tanah itu? Geologi. Cocok ekspor. Atau apapun itu yang berhubungan itu. Atau memang ya pokoknya saya ekspor aja walaupun bukan ahli. Ahli mengeksplor alam. Labas. Ya. Tapi afdolnya ada manfaat. Misalnya sejarah, menguak sejarah kaum-kaum terdahulu atau misalnya kaum muslimin. Peradaban-peradaban kaum muslimin itu diekspor. Karena masih jarang yang terekspos. Termasuk di Indonesia. Dan meluruskan, jangan sampai kemudian ada orang yang asal klaim Borobudur itu kerajaan Nabi Sulaiman, itu kan nggak jelas dari mana asal usulnya. Pernah dengar nggak cerita itu?
Pernah dengar Fatihah? Ada yang bilang Borobudur itu kerajaan Nabi Sulaiman. Di mana ceritanya? Kenapa? Karena seluruh nabi nggak ada yang awalan su kecuali Nabi Sulaiman. Su itu artinya adalah indah, baik dalam bahasa Jawa. Sugeng, su itu baik, indah, cantik. Itu ganteng ya, su. Kalau geng nggak tahu artinya. Apa artinya sugeng? Pokoknya su itu artinya baik, indah, cantik dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Sanskerta. Maka Nabi Sulaiman dari Jawa. Gimana cocok logi? Dan Ratu Balqis itu Ratu Boko katanya. Dari mana? Nggak jelas. Baik, beberapa jenis barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang yang terlihat atau sesuatu yang bisa dilihat. Hukum jual belinya bagaimana? Untuk barang yang bisa dilihat, jelas sah. Namanya bisa dilihat, pasti jelas sah. Ini beberapa jenis barang yang bisa diperjualbelikan. Yang pertama, sesuatu yang terlihat. Maka hukumnya sah. Berarti kalau tidak terlihat, nanti. Coba yang tidak terlihat bagaimana? Yang pasti kalau terlihat, barangnya ada, sah jual belinya. Yang kedua, sesuatu yang tidak terlihat, tapi digambarkan sifatnya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi telah digambarkan sifatnya. Seperti apa? Seperti pre-order, pemesanan, bayar dulu barang belakangan, salam namanya. Bayar dulu, bayar dulu barang belakangan, akad salam, pre-order. Atau misalnya display berupa gambar, seperti yang hari ini kita alami, ya di Shopee, di Tokped, di Bukalapak, itu kan bukan barang aslinya, tapi disifati. Dan harus jujur, si penjual, fotonya harus real atau mendekati real. Bahkan cara mensifatinya itu untuk menentukan ukuran. Kalau memang kita nggak bisa menggambarkan, ya, misalnya nggak ada penggaris, ini berapa sih? Harus dibandingkan dengan benda yang sudah umum. Misalnya dengan uang. Uang itu kan kita punya, semuanya punya. Uang kertas. Jadi misalnya ada orang jual mainan anak-anak, biasanya sih yang itu ya. Mainan anak, misalnya mobil-mobilan. Mobil-mobilan ukurannya sekian-sekian. Kadang-kadang orang tua yang mau beliin mainan itu, gimana ya ini ya? Ukurannya segimana sih? Maka direndengin sama uang 100.000 misalnya. Ukurannya jadi tahu, oh dibanding uang 100.000, ukurannya lebih besar mobil dikit, kayak gitu. Misalnya. Jadi jelas. Ya. Atau misalnya jualan mug. Juga sama, dibandingkan dengan hal yang memang udah ada. Misalnya dengan ini, mug ini didirikan atau diletakkan di atas keramik yang 20 cm, misalnya begitu. Oh, segitu ukurannya. Jadi kita bisa tahu, bisa memperkirakan. Hukumnya apa jual beli yang seperti ini? Sah selama terpenuhi syaratnya. Ya, syarat-syarat yang sudah disebutkan. Sah. Ya, karena sudah diberikan sifat yang benar. Ya. Dan juga dengan kejujuran, tentu saja. Yang ketiga, sesuatu yang tidak terlihat dan tidak disifati. Sah nggak? Sesuatu yang tidak terlihat dan tidak disifati barangnya. Sah nggak? Hah? Kenapa? Kayak pulsa. Sifatnya jelas nggak kalau pulsa? Ya jelas lah. Ada nilainya 12.000 kah 10.000 itu kan terlihat. Nilainya terlihat. Pulsa. Ya. Misalnya begini, saya mau jual sorban ke Mas Sugeng. Saya mau jual sorban Mas Sugeng. Yang itu. Mas Sugeng yang mana? Yang itu pokoknya. Nggak disifati. Saya mau jual sorban saya yang ada. Pokoknya itu adanya di lemari atas bagian kiri. Mas Sugeng gimana ceritanya? Terus pokoknya harganya saya kasih murah sama antum 100.000. Kata Mas Sugeng, ya udahlah nggak apa-apa, nggak sah. Karena nggak tahu yang mana, lemarinya aja nggak tahu, warnanya nggak disebutin, ukurannya berapa, yang mana sorbannya nggak tahu maksudnya. Tidak terlihat, tidak disifati, maka nggak sah. Kalau pulsa bagaimana? Pulsa sah. Kenapa? Karena jelas nilainya, ada nilainya. Dianggap terlihat karena jelas sifatnya. Termasuk yang mirip dengan pulsa adalah jual beli jasa. Terlihat nggak jasa, barangnya nggak kelihatan. Tapi boleh nggak? Boleh.
Jadi jual beli manfaat jasa. Dan jual beli manfaat atau jasa yang kita kenal dengan istilah sewa hanya sah apabila manfaatnya itu datang kepada orang yang membayar, bukan kepada yang melakukannya. Memangnya ada ya? Ada. Contohnya apa? Baca Quran. Boleh nggak saya nyuruh Azam baca Quran? Zam, baca Quran. Saya nyewa antum buat baca Quran. 1 jam saya kasih 5 juta. Sah nggak? Sah nggak ya Hadi? Sah nggak? Sah nggak Rafi? Sah nggak Mas Sugeng? Sah atau nggak? Hah? Maka jawabannya nggak sah. Kenapa alasannya? Karena yang dapat pahala dia sendiri, yang dapat duit dia juga. Yang dapat pahala dia juga, yang dapat duit dia juga. Tapi konteks baca Quran, yang kita inginkan kan dia baca Qurannya. Maka tidak sah ijarah baca Quran. Kalau memperdengarkan tanpa akad ijarah boleh. Minta, tolong dong baca Quran, saya dengerin boleh. Tapi kalau pakai akad ijarah tidak sah. Berarti kalau pahalanya bukan buat dia sah. Sah. Bagi misalnya orang yang menilai pahala ini sampai ke mayit. Misalnya saya bilang ke Mas Sugeng tadi, Mas Sugeng, tolong bacaan Al-Quran 30 juz ya di rumah saya. Hadiahkan pahalanya buat nenek saya. Itu sah. Kenapa sah? Karena ada manfaat yang jelas bisa diambil dari orang yang membayar. Apa itu? Berupa pemberian hadiah pahala kepada si mayit. Dipahami ya? Baik. Dan oleh karena itu, akad nikah sah nggak kalau maharnya baca Quran? Sah nggak? Sah nggak? Kan zaman sekarang lagi pada rame. Ukhti mau apa maharnya? Nggak perlu akhi. Nggak perlu harta benda. Cukup bacakan suratul Rahman saja. Sah nggak? Tidak sah. Tidak sah maharnya. Ya, nggak sah. Jadi kalau misalnya ada ikhwan yang nawarin, mau mahar surah apa? Nggak sah bang, mahar pakai surah. Kasih tahu. Nggak sah mas, mahar pakai surah. Loh itu kan Nabi pernah menikahkan sahabat dengan surah Al-Quran. Ketika ada seorang yang ingin melamar Nabi, seorang wanita datang ke Nabi, wahai Nabi, masih butuh istri lagi enggak? Jadi boleh ya seorang perempuan menawarkan diri. Masih butuh istri lagi? Oh enggak, saya enggak ada minat buat nikah lagi sekarang, kata Nabi. Kalau mau, saya tawarkan kepada sahabat. Boleh kalau itu pilihanmu wahai Nabi. Dipanggil sahabat, ada yang suka. Nabi tahu ada yang suka sahabat ini sama si perempuan itu. Akhirnya dia datang. Kemudian, kamu mau dinikahan sama itu? Ada mahar nggak? Nggak ada duit. Nggak ada duit. Coba cari ke rumah. Walaupun sekadar cincin besi. Apa sih cincin besi? Kalau zaman sekarang mungkin kayak mur ya, cincin besi. Nggak dapat ternyata. Di rumahnya nggak ada. Sakit di rumahnya ada apa? Kalau antum suruh ke rumah, Mas Sugeng, ada barang harta di rumah, pasti dikumpulin ada, saya yakin. Orang ini nggak ada sama sekali. Sekadar mur pun nggak ada. Saya yakin kalau ke kamar Mas Sugeng pasti ada harta. Entah itu buku, entah itu sepatu, entah itu baju, entah itu tas. Ada pasti kan? Yang bisa dijadikan mahar ada. Dia nggak punya sama sekali. Maka Nabi bertanya, punya hafalan Quran? Punya. Baik, aku menikahkan engkau dengannya dengan mahar hafalan tadi. Maksudnya apa? Dengan mahar engkau mengajarkan Al-Quran tersebut kepadanya. Kok kalau baca doang nggak boleh, kalau ngajarin boleh? Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran boleh dijadikan akad ijarah. Jadi boleh
ngajar misalnya nanti Kiki pas pulang ke Riau ya Ki? Pas pulang ke Riau, belajar Al-Quran bersama Kiki, alumni Karim Bil Quran. Per bulan cukup 500.000. Misalnya begitu. Sah, boleh nggak? Sah nggak? Halal nggak? Halal, karena mengajar. Tapi kalau pas pulang-pulang, mari kita simak bacaan Al-Quran yang luar biasa dari Kiki. Tiket masuk 50.000 per orang. Nggak sah. Nggak sah. Ya. Beda ya, antara baca dengan ngajar beda ya di sini. Maka sesuatu yang berupa manfaat atau jasa, sah jual belinya atau diistilahkan sewa atau ijarah. Tapi kalau nggak ada jelas manfaatnya apa, ini tidak sah. Maka berarti termasuk jadi imam. Ini nggak boleh ijarah, imam nggak boleh. Kenapa? Karena yang dapat manfaat imam sendiri, yang pahalanya banyak imam sendiri, yang bacanya imam sendiri. Terus gimana kalau misalnya kita pengen nyari imam, cara gajinya gimana? Maka akadnya untuk yang lain, imamnya adalah tugas tambahan. Akadnya yang lain, misalnya apa? Tugas antum adalah bacain hadis setiap selesai sholat. Atau misalnya antum ngajar halqah Al-Quran di masjid ini seminggu sekali, digaji 5 juta, begitu. Tapi nanti sekalian jadi imam, juga. Jadi jadi imamnya tambahan. Ini akad uang 5 juta per bulannya ini buat ngajarnya. Begitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau akadnya itu jadi imamnya, maka tidak sah. Kenapa? Karena ketika dia jadi imam, dia yang baca, dia dapat pahala. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu bagaimana? Kan kalau misalnya dia nggak jadi imam misalnya. Kalau misalnya dia nggak jadi imam, maka berarti nggak ada yang bisa baca Al-Quran dengan benar. Nanti sholatnya nggak sah. Berarti kan makmum dapat manfaat. Enggak, itu bukan manfaat yang harus dibayar. Itu kewajiban dia sebagai orang yang memang sudah berhak menjadi imam. Nggak berhak untuk menerima bayaran lagi kalau seperti itu. Ya, begitu. Jadi di sini ada 4 ya. 4 jenis barang yang bisa diperjualbelikan. 3 sah, 1 tidak sah. Yang 3 sah, 1 tidak sah. Yang tidak sah yang bagaimana? Yang tidak terlihat dan tidak disifati. Itu nggak sah. Seperti beli kucing dalam karung istilahnya. Saya dapat kucing nih. Beli dong. Kayak gimana kucingnya? Lihat dulu, enggak, pokoknya beli aja. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus disifati. Kalau nggak bisa dilihat langsung harus disifati. Dan harus sama. Kalau antara pensifatan dengan barang aslinya nggak sama, ini tidak sah, harus dikembalikan. Kecuali terjadi keridhaan dari si pembeli. Terkecuali si pembeli ridho. Udah nggak apa-apa, ini juga bagus. Sah berarti. Tapi kalau misalnya si pembeli kecewa, wajib menerima pengembalian barang si penjual. Kalau penjual ini nggak menerima pembelian barang, pokoknya udah diterima, nggak bisa kebalikan, maka haram harta yang dimakan oleh si penjual. Begitu. Ya, hati-hati yang jual. Jadi yang jual ini harus mendeskripsikan barang. Bahkan kalau ada cacat-cacat, itu harus dikasih tahu. Kalau jual beli barang elektronik, jual beli motor, harus kasih tahu nih. Cacat motornya apa? Ini motornya stangnya udah nggak enak dipakai, misalnya begitu. Harus dikasih tahu. Jangankan jual beli itu, jual beli budak saja harus ada cacatnya, harus dikasih tahu. Cacatnya apa? Ini budak, misalnya saya punya budak, ya, dia ini kerja keras luar biasa, cuma ada cacat. Cacatnya apa? Cacatnya kalau udah tidur susah dibangunin, misalnya begitu. Ya nggak apa-apa, kasih tahu. Ya, begitu. Itu adalah agar jual beli kita sah. Baik, sampai sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Silakan. Kalau yang terkait tadi imam, misal akadnya ngajar tapi suruh imam lain, itu bukan syarat tuh. Kan katanya nggak boleh. Bukan. Kalau syarat itu begini, kamu boleh ngajar di sini dengan akad 5 juta dengan syarat kamu jadi imam. Kalau kamu nggak jadi imam, ini nggak sah. Itu nggak sah, nggak boleh. Jadi walaupun jadi imam nggak jadi imam tetap dibayar. Tapi ya harus tahu diri lah dianya. Ya begitu. Siap insya Allah. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan syarat yang disebutkan di akad, nggak boleh. Atau dengan cara lain. Apa itu? Ju'alah. Sayembara. Siapa yang mau jadi imam, saya kasih 2 juta. Sayembara. Paham nggak? Boleh kalau begitu. Karena akadnya bukan jual beli, sayembara.
Siapa yang mau jadi imam, saya kasih 2 juta. Siapa yang baca Al-Quran, saya kasih 5 juta. Boleh. Sayembara. Siapa yang bisa baca, kan kayak lomba kan begitu, dapat hadiah. Sama. Itu seperti sayembara, boleh. Silakan baca suratul Kahf, ayat sekian ke sekian. Yang bisa saya kasih hadiah. Sayembara. Boleh nggak? Boleh kalau begitu. Karena dia sayembara. Ju'alah. Ju'alah itu lebih ringan. Kenapa? Karena nggak perlu menyebutkan secara detail seperti jual beli. Dan itu terbuka buat umum kalau ju'alah. Begitu. Jadi beberapa akad jual beli yang mungkin dari satu sisi haram, itu bisa kita dalam tanda petik kita akali dengan ju'alah. Cuma harus dua belah pihak. Supaya sah. Kalau dari satu pihak saja, ntar mikirnya dia, oh saya dari tadi mikirnya akadnya jual beli, nggak sah berarti kalau begitu. Harus benar-benar ju'alah, diterima. Ju'alah itu namanya sayembara. Kalau sayembara boleh, karena tidak mensyaratkan manfaat. Tidak mensyaratkan manfaat. Sayembara itu sesuai dengan keinginan orang yang mengadakan sayembara. Yang penting bukan perkara yang dilarang. Sayembaranya yang penting bukan perkara yang dilarang. Berarti boleh dong sayembara misalnya begini. Siapa yang bisa berdiri di sini selama 1 jam dengan kuat kokoh, saya kasih uang. Boleh. Haram nggak? Nggak haram. Ya sesuatu yang mubah aja. Boleh. Jadi bebas kalau sayembara itu, apapun itu. Ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, boleh. Yang penting bukan perkara yang dilarang. Ya, apalagi maksiat ya jelas nggak boleh. Begitu. Jadi sayembara itu boleh. Termasuk tadi, jual beli itu kan harus yang bisa diserah terimakan ya. Misalnya burung lepas, boleh nggak dijual belikan? Nggak bisa, tapi boleh disayembarakan. Siapa yang bisa menangkap burung tersebut, saya kasih uang misalnya begitu. Ya. Atau misalnya, siapa yang menangkap burung tersebut, maka saya jadikan burung itu menjadi miliknya. Ya, tapi namanya sayembara ya, yang daftar nggak boleh bayar. Kalau misalnya nanti yang daftar bayar, maka jadi judi. Seperti kebanyakan lomba 17 Agustusan. Kebanyakan, nggak semuanya. Ketika antum misalnya ikut lomba 17 Agustusan dan antum bayar, kemudian uangnya dikumpulkan menjadi hadiah, itu judi. Nggak boleh. Kalau sayembara nggak boleh ada penarikan dari peserta. Peserta harus gratis. Uangnya murni dari orang yang memberikan. Pokoknya uang itu bukan dari peserta. Kenapa? Karena kalau uang dari peserta, nanti akan ada peserta yang kehilangan uang. Itulah judinya. Itulah judinya. Begitu. Termasuk kalau misalnya futsal, kadang-kadang gitu ya. Turnamen futsal. Setiap kelompok bayar. Kalau bayarnya buat bayar lapang, nggak masalah. Patungan. Bayar lapang nggak masalah. Kalau misalnya begini bagaimana? Cuma 2 orang, cuma 2 kelompok. Kelompok A, kelompok B. Yang menang bayar lapang. Yang menang bayar lapang rugi dong. Yang kalah bayar lapang. Judi bukan? Judi. Yang kalah bayar lapang. Gimana supaya nggak jadi judi? Gimana supaya nggak jadi judi? Tambahin 1 kelompok lagi yang nggak bayar. Tambahin 1 kelompok lagi yang nggak bayar. Paham nggak? Kita kalau menang, kalau saya menang, ente bayar lapang. Kalau misalnya ente menang, saya bayar lapang. Tapi kalau 2 doang judi, udah. Kasih ada tim ketiga. Nanti mainnya ber-3 tim. Tapi yang ketiga ini nggak bayar dan nggak dapat hadiah apa-apa. Pokoknya dia murni buat menghalalkan saja. Namanya muhalil, penghalal. Cuma kalau dalam madzhab Syafi'i, lomba-lomba begitu nggak boleh, nggak dalam madzhab Syafi'i ya, nggak boleh mengadakan perlombaan seperti itu kecuali perlombaan yang ada hubungannya dengan syariat. Jadi lomba futsal tetap nggak boleh kalau dalam madzhab Syafi'i, karena nggak ada hubungan dengan syariat. Kecuali lomba futsal ini benar-benar ada hubungan dengan syariat. Masalahnya ada nggak hubungan dengan syariat lomba futsal? Nggak ada. Kalau manah ada, berkuda ada, keahlian berperang ada, gulat ada. Kalau futsal kayaknya masih jauh, kejauhan ke syariatnya gitu. Ya. Tapi ulama yang lain tidak mensyaratkan. Yang penting jangan judi. Tadi ada syarat muhallil istilahnya, penghalal. Termasuk misalnya Hadi sama Raffi lagi bersaing. Mereka lagi bersaing, kita berkuda. Siapa yang nyampe sana kuda gitu. Dia menang. Yang kalah harus neraktir. Neraktir apa? Neraktir stick mun-mun. Siap? Kalau berdua doang, judi. Udah panggil. Siapa? 1 orang. Tapi 1 orangnya ini harus yang benar-benar punya keahlian juga. Bukan asal.
bukan asal. Siapa yang keahliannya setara sama kita? Oh, yang keahlian setara sama kita Bang Azam. Oke, Azam, ikut sama kita. Pokoknya siapa yang kalah, kalau kita yang ada taruhannya cuma kita doang. Azam pokoknya mau menang mau kalah, nggak ada apa-apanya. Ya, kita berdua yang kalah, di antara kita berdua itu akan mentraktir. Tapi Azam kalau dia nggak kalah, dapat juga traktirannya. Kan yang kalah mentraktir, itu naktirnya untuk kedua orang. Begitu. Itu diperbolehkan. Tebak skor berhadiah. Kalau nggak daftar, boleh. Kalau nggak daftar, boleh. Ya, nggak boleh. Ya tadi ada hubungan sama syariat nggak tebak skor doang? Nggak ada kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Antum suka kayak gitu dulu ya? Dulu waktu saya SMA juga banyak teman-teman di belakang. Saya termasuk ya dulu sempat beberapa kali ngikutin. Cuma alhamdulillahnya ada teman yang mengingatkan. Anggota Rohis. Ceramah di depan. Assalamualaikum saudaraku. Yang di belakang sana. Afwan ya akhi. Sampai kapan antum terus berjudi? Bagus. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sudahi judinya. Bagus. Main kartu aja, nggak usah pakai duit. Nah, anak SMA ya begitu ya. Alhamdulillah itu ada yang mengingatkan dulu. Ya, anak SMA itu iseng-iseng aja, paling taruhannya 1.000, 2.000, tapi iseng aja gitu. Nah, dari iseng itu kadang-kadang jadi ketagihan. Kalau sudah menang ketagihan, kalau kalah penasaran, itulah judi. Menang ketagihan, kalah penasaran, dan gak ada orang yang kaya karena judi. Kecuali bandar. Kecuali bandar. Gak ada orang yang kaya karena judi, kecuali bandar. Orang yang ikut judi itu gak ada yang kaya, kecuali bandar. Dia bandar judi pasti kaya. Panitianya bandar tuh. Istilahnya bandar. Kecuali panitia bisa kaya. Tapi kalau bukan panitia nggak akan bisa kaya. Udah hukum alam judi itu. Apalagi sekarang judi apa? Judi digital. Wah, itu mah permainan semua. Digital bisa dimainin. Begitu. Dan banyak orang yang tetap ikut gitu. Itu anehnya. Ya. Walaupun mungkin dia nggak kerasa kan duitnya. Kalau di HP kan duitnya duit koin kita beli gitu kan. Koin banyak kan, koinnya jutaan gitu kan. Itu kan tapi asli, belinya asli itu koinnya kan. Belinya asli. Begitu. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan atau muamalah yang haram. Amin. Apa ada tanyakan lagi? Cukup sampai di sini? Udah pada lelah sepertinya? Saya nggak tega ngelihat antum wajah-wajah lelah begini. Udah lelah? Capek? Ada capek apa? Masuk kan? Ya. Ada yang tanyakan? Tabita? Saya kapan mau diambil itu? Alat lukis? Hah? Oh, saya udah bilang ke Abi dulu, udah lama. Cuma nggak tahu ya, kalau misalnya mau ngasih tahu segera ya. Yang pasti saya udah bilang. Udahlah, saya bilang ini kasih ke Hiska aja. Karena kalau ke saya nggak ada manfaat, yang ngasih jadi nggak dapat pahala. Begitu. Gimana, Fatia? Kenapa? Pinjam. Mau nanya tentang pinjaman. Pinjaman yang kayak gimana? Pinjam apa? I'arah atau qarad? Ariyah atau qarad? Ariyah atau qarad? Ayo, apa bedanya Ariyah sama qarad? Ariyah. Keburu nggak ketemu lagi. Barangnya masih ada. Bisa digimanain? Nggak bisa dihubungin? Orangnya udah apa? Udah meninggal. Terus? Balikin ke walinya, ahli waris. Masih ada ahli warisnya? Masih ada. Kembalikan pada ahli waris atau walinya. Ya. Ini dulu saya pernah minjam kepada fulana rahimahullah. Saya kembalikan barangnya, afwan. Dulu sempat nyari-nyari kontaknya gak ketemu, tapi qadarullah
pas ada kontaknya beliau sudah meninggal. Jadi ini saya serahkan kepada ahli waris. Terserah ahli waris mau diapain. Orang yang minjeminnya lupa, yang minjemin atau yang minjemnya? Yang minjemnya lupa. Ya kalau lupa nggak ada hukum. Cuma kalau sengaja melupakan, ada hukum. Maka inilah kewajiban orang yang meminjamkan untuk mengingatkan. Jadi mengingatkan barang pinjaman, baik itu ariyah atau qarad, itu wajib. Kalau nggak diingatkan justru dosa. Kecuali kalau sudah diingatkan, kalau kata orang Jawa dablek gitu ya, udah susah gitu. Udah diingetin masih juga ngeyel segala macam gitu. Ya wis lah, yang penting saya bisa mengingatkan, urusan sisanya urusan ente sama Allah di akhirat, udah selesai. Atau misalnya sudahlah, saya niatin hibah aja udah. Dapat pahala lebih besar niatin hibah. Jadi kalau lupa, benar-benar lupa, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya melupakan itu nggak boleh. Begitu ya. Begitu. Allahu a'lam. Afwan. Ada lagi yang tanyakan, dipersilakan. Enggak. Iya. Jadi kalau dalam mazhab Abu Hanifah kan nggak ada kewajiban ijab qabul. Jual beli mu'athah itu sah saja. Bahkan pakai isyarat pun sah kalau Abu Hanifah. Sah. Padahal dia bisa ngomong. Atau misalnya di supermarket tanpa ngomong kan, kita pakai isyarat kan supermarket. Ada nggak yang ngomong, Mbak beli ini? Nggak ada. Ambil barang semuanya, masukin keranjang, bayar, langsung ngomong 125.000. Kita nggak ngomong beli, nggak ngomong apa kan? Yang jual pun nggak ngomong saya jual 125.000, enggak kan? Cuma 125.000. Sah dalam mazhab Abu Hanifah? Sah. Makanya para ulama zaman sekarang pun ya dalam masalah muamalah ini mengambil pendapat yang lebih mudah. Kenapa kok ngambilnya pendapat yang lebih mudah, bukan pendapat yang lebih sulit? Karena ini sudah tersebar di seluruh masyarakat. Kalau ulama ngambil pendapat yang lebih sulit, maka berarti memvonis orang-orang ini berdosa semuanya. Maka memudahkan mereka, memudahkan masyarakat, ngambil pendapat yang mudah, halal. Namun tadi, kalau untuk barang-barang mewah, jauh lebih utama tetap ada akad ijab qabul. Tapi kalau barang-barang yang biasa nggak apa-apa. Ya, jadi kita ambil pendapatnya mazhab Abu Hanifah untuk meringankan. Tapi kalau kita mampu, ya, tahu gitu ya, lebih utama pakai sebenarnya ijab qabul. Cuma kan benar tadi, masyarakat banyak yang nggak paham. Banyak yang nggak paham. Jangankan masyarakat awam, para santri, para ustadz aja banyak yang nggak paham masalah jual beli dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau memang mereka benar-benar belajar mazhab Syafi'i, itu baru paham syarat atau ketentuan dari ijab qabul dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahu taala. Begitu. Gimana? Masih lanjutkan? Anissa? Saya waktu itu pernah baca bahwa istilahnya kalau misalnya lagi jualan itu jangan ngomong makasih sama-sama itu nggak bisa. Kalau nggak ada hubungannya sih kalau makasih sama-sama. Jadi kayak memberi dan menerima. Akad itu bukan dimakasih sama-samanya. Nilai akad itu bukan dimakasih sama-samanya, tapi dinilai saya beli saya jualnya, itu yang penting. Ya. Jadi kalau makasih sama-sama ini enggak akan mengubah akad begitu. Kecuali kalau tadi niat dalam hatinya beda, atau lafalnya saya jual deh mobil ini 5 juta, tapi saya kasih aja. Nah, itu enggak. Yang benar mana? Jual atau kasih ini? Begitu, ya. Jangan saling menafikan. Tapi kalau masalahnya itu tadi masalah apa? Terima kasih sama-sama enggak apa-apa. Bahkan kadangkala yang namanya membeli barang sesuatu itu menjadi pertolongan bagi orang yang menjual. Orang yang menjual itu lagi butuh uang. Maka ketika ada yang beli, seperti ada yang menolongnya, nggak apa-apa dia ucapkan terima kasih. Maka tidak masalah. Bahkan itu baik, ya, santun, bagian dari kesantunan. Nggak ada hubungan mengubah akad dengan mengucapkan terima kasih. Allahu a'lam. Gimana Sabita? Safi, kenapa Safi?
Bukan. Safih itu ada dua. Ada safih yang memang dia itu bodoh. Bodoh itu bodoh dalam artian terbelakang. Bodoh dalam artian nggak bisa menggunakan uang. Itu namanya safih. Ya, paham ya? Ada yang kedua. Apa itu? Bangkrut. Sebenarnya nggak safih dia, cuma bangkrut. Dia bukan orang terbelakang, dia bukan orang yang boros, tapi tetap nggak boleh menggunakan uang. Bukan ahli tasarruf. Kenapa? Karena bangkrut. Bagaimana seseorang statusnya ditentukan bangkrut atau tidak oleh pengadilan? Dipahami? Gimana? Paham nggak? Jadi di pengadilan, tahu orang ini bangkrut atau enggak di pengadilan. Misalnya dilihat dari apa? Dilihat dari hutang. Hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Itu dinilai bangkrut. Zaman sekarang pengusaha berarti bangkrut semuanya. Karena rata-rata pengusaha, hutangnya lebih besar daripada penghasilan. Hutangnya 2M, penghasilan per bulannya 10 juta. Penghasilan per tahunnya masuk 100 juta. Masih jauh nih ke hutang. Ya. Maka yang seperti ini, nanti kalau dalam pengadilan Islam ya, orang yang seperti ini dipanggil, kemudian harta antum berapa? Di rumah berapa, totalnya berapa? Cukup nggak 2M? Ternyata setelah dikumpulin hartanya cuma cukup 1,5 M total hartanya. Maka yang seperti ini dinilai bangkrut, semua hartanya wajib dijual untuk menutupi hutangnya. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak bisa bayar. Tentukan apanya? Ya, belum dinilai dia bangkrut atau tidak. Kalau memang pengadilan Islam nggak berjalan, makanya tadi saya bilang, di Indonesia nggak mungkin ada yang bisa ditentukan bangkrut atau enggak. Kenapa? Orang pengadilan Islamnya nggak jalan. Tadi kan saya sudah bilang, sayangnya pengadilan nggak ngurusin masalah ini. Ada nggak pengadilan yang ngurusin masalah ini? Ngurusin para pengusaha. Makanya tadi saya bilang, di Indonesia mah gampang. Punya utang banyak, nggak bisa bayar, tinggal kabur ke Singapura. Orang pengadilan yang nggak ngurusin. Iya kan? Enak di Indonesia. Begitu. Jangankan yang bangkrut, orang-orang yang safih, yang boros aja, itu langsung dipanggil oleh pengadilan. Kenapa ente kok belanja berantakan gini? Ngebelanjain apa aja? Begitu. Dengan laporan, datanya ada misalnya. Maka ini dipanggil di pengadilan. Begitu. Atau ada safih asli. Safih asli itu gimana? Idiot gitu, afwan gitu ya. Yang idiot itu kan safih beneran asli gitu, itu nggak berakal ya. Tapi safih di sini safih yang berakal tapi nggak bisa menggunakan uang. Atau dia yang bisa menggunakan uang tapi dalam keadaan bangkrut. Muhammad ibn Sirin, salah seorang ulama, itu pernah bangkrut. Beliau kemudian berpikir, oh dulu saya pernah bilang, 20 tahun yang lalu saya pernah bilang ke orang yang baru bangkrut dengan nada sinis, "Hei bangkrut." Kata beliau begitu. Beliau tahu kenapa beliau kemudian diuji dengan kebangkrutan, gara-gara pernah nyebut seseorang dengan nada sinis, "Hei bangkrut." 20 tahun baru bangkrut. Sebabnya apa? Sebabnya beliau jualan minyak. Kemudian minyaknya ini kan besar, dalam wadah yang besar. Kemudian pada saat itu ketika dipindahkan ke apa? Dipindahkan ke tank itu ternyata ada tikus yang besar, bangkai tikus yang besar. Akhirnya bingung. Wah, ini minyak mana yang kena najis? Bangkai tikus ada di beberapa tong, sisa tong yang lainnya nggak ada, tapi di beberapa tong ada. Ini gimana nih? Asalnya di satu tempat yang sama. Bingung kan akhirnya. Dibuang semuanya. Minyak najis. Tapi lagi latihan gitu. Begitu. Itu Muhammad ibn Sirin. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi bangkrut ditentukan oleh pengadilan, termasuk yang tadi juga ditentukan oleh pengadilan. Safih-safih yang nggak bisa menggunakan uang boros itu ditentukan. Di Indonesia kayaknya di Indonesia orang mau ngasih duit buat maksiat, ngasih buat beli minuman keras, buat melacur, buat ke klub, bebas aja di Indonesia. Bahkan di pinggir jalan juga banyak toko yang jual minuman keras kok. Ya, di Indonesia begitu ya kondisinya. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengubah keadaan ini. Begitu. Hadi siap jadi presiden? Siap jadi presiden. Harus mengubah keadaan ini. Jangan diam saja. Kalau nggak sanggup seluruhnya, minimal dalam lingkup terkecil diri sendiri dan keluarga.
Allahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Silakan Kak Saira. Kenapa dana sponsor? Mhm. Kan butuh akadnya atau tidak itu kita membuat Mhm. kegiatan mengenai keuangan. Mhm. Kemudian misalkan 60 juta 60 juta terapi ternyata Sisa. iya sisa Wajib menyampaikan pada donatur. Ada uang sisa, maka ini adalah milik donatur. Kegiatan sudah selesai, maka kami serahkan pada donatur. Apakah uang ini boleh dimanfaatkan oleh Hiska? Atau uang ini dikembalikan pada donatur? Atau uang ini disedekahkan kemana? Yang pasti ini bukan hak kami, tapi hak donatur. Wajib. Makanya penting bagi kita untuk mencatat siapa saja yang berdonasi. Kecuali ada istilah dana lain-lain. Dana lain-lain. Dana tidak terduga. Begitu. Maka sisanya ini untuk dana tidak terduga. Atau dana lain-lain yang tidak masuk dalam list yang yang bersih. Gitu. Gitu ya. Kasih tahu donaturnya. Begitu. Atau nanti kalau ada kegiatan lagi, langsung ada akad dengan donatur. Ini kalau lebih boleh dimanfaatin buat Hiska ya. Oh iya nggak apa-apa. Pasti donatur juga bilang saya nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada donatur yang ngelarang. Gitu. Yang penting karena tahu ini santri nggak akan mungkin maksiat gitu dengan uang itu gitu kan. Begitu. Cuma akadnya supaya halal. Biasakan untuk nyari ridho donatur. Misalnya dulu waktu online tajwid mengadakan open donasi buat HP admin, HP ini nih. Waktu saya belum punya HP yang ini ya, belum punya HP yang kedua. Saya dulu pakai HP 1. Maka akadnya saya bilang sini. Dan kami mohon keridhaan dari para donatur untuk dan kami mohon keridhaan bagi para donatur bahwa HP yang digunakan admin juga digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ya, kalau misalnya jadi di akadnya udah ada itu. Jadi ketika mereka ngasih itu sudah memperbolehkan bahwa barang ini bisa digunakan untuk pribadi. Karena waktu itu saya HP rusak, kemudian beli HP admin ini satu. Sebelum punya HP baru, ya, sementara pakai itu dulu. Begitu. Jadi harus ada akad yang jelas seperti itu. Minta keridhaan dari donatur. Kalau nggak ada seperti itu, ya berarti itu murni milik donatur. Jadi kalau misalnya kita ngadain acara atau misalnya open donasi gitu ya, open donasi laptop untuk kegiatan Hiska, maka ini haram digunakan selain kegiatan Hiska, nih, laptopnya. Karena akadnya donasi untuk kegiatan Hiska. Begitu. Maka misalnya saya minjem laptop dong buat tugas, enggak apa. Milik umat ini, milik Hiska. Sama seperti Umar bin Abdul Aziz ketika kedatangan tamu, maka nanya dulu ke tamu, urusan pribadi atau urusan negara? Urusan pribadi, dimatiin lampunya. Tek tek tek. Kenapa? Karena ini lampu subsidi dari negara. Antum datang buat urusan pribadi, jadi saya matikan. Begitu. Luar biasa kan? Amanah itu berat. Apalagi masalah duit. Ya. Apalagi masalah uang. Makanya saya paling gak mau sebenarnya nyimpen uang gitu. Megang uang orang lain itu paling gak mau. Karena berat amanah itu. Begitu Kak Saira ya. Jadi biasakan ketika open donasi ada akad yang luwes di sana. Kami mohon keridhaan dari para donatur bahwa ketika ada sisa dari uang ini dimanfaatkan untuk kegiatan Hiska yang lain. Saya yakin mereka nggak akan neko-neko. Cuma jadi masalah akad itu penting dalam muamalah. Nggak perlu ada ijab kabul ya. Kita ikutin madzhab Abu Hanifah aja gitu kan. Kalau madzhab Syafi'i berat lagi, ada ijab kabulnya lagi, berat lagi kan. Kalau gini kan asal mereka oke aja udah selesai, atau asal mereka ngirim uang dan sudah baca itu ketentuan sudah selesai. Begitu. Yang penting akadnya jelas. Ada akad yang jelas di sana. Allahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Nggak ada? Cukup? Baik.
Boleh nggak kalau misalnya kita dikasih hadiah, hadiahnya dikasih lagi ke orang lain? Boleh nggak dijual? Jawabannya boleh. Hibah, hadiah, ketika antum dikasih hibah, dikasih hadiah, ya, maka antum hadiahkan ke orang lain, antum hibahkan ke orang lain, antum jual, bebas. Nggak ada masalah. Karena yang namanya hibah dan hadiah, itu kepemilikan berpindah 100%. Lain halnya dengan wakaf. Kalau wakaf itu milik Allah. Saya wakafkan laptop ini misalnya. Takut jadi beneran, jangan. Saya wakafkan misalnya meja ini, takut jadi nyata. Karena lafalnya jadi sah. Ntar antum bilang kobil tuh lagi. Misalnya, ini kan bukan meja saya ya, jadi nggak akan sah. Saya wakafkan meja ini buat belajar santri karim bil Quran. Maka, ini tidak boleh digunakan kecuali untuk belajar santri karim bil Quran. Belajarnya bebas, kan nggak ditentukan. Pokoknya santri karim bil Quran. Oh, berarti bisa diperluas, ditafsirkan. Boleh santri mukim, boleh santri tidak mukim, misalnya begitu. Yang pasti harus santri karim bil Quran. Maka seluruh nama yang mencakup santri karim bil Quran boleh menggunakan meja ini. Seluruh nama yang tidak mencakup santri karim bil Quran tidak boleh menggunakan meja ini. Ini milik siapa? Milik Allah. Karena wakaf itu milik Allah. Begitu. Ya, itu bedanya wakaf dengan hadiah. Tapi saya amanahkan pengelolaannya kepada misalnya kepada Mas Sugeng. Nah, Mas Sugeng hanya pengelola, bukan pemilik. Beda sama hadiah atau hibah. Kalau hadiah atau hibah itu jelas miliknya berpindah 100%. Jadi mau diapain aja bebas. Ada lagi tanyakan? Wakaf berzakat kayak gimana misalnya? Bukan wakaf itu namanya. Bukan wakaf itu namanya. Itu meminjamkan. Ariyah. Pahalanya pahala ariyah. Pahala wakaf biasa. Karena kalau wakaf menyerahkan kepemilikan kepada Allah. Dan menentukan siapa yang berhak menggunakan atau memanfaatkannya. Jadi namanya wakaf itu diserahkan pada Allah 100%. Hak miliknya hak milik Allah 100%. Kalau hak miliknya tidak berpindah pada Allah, bukan wakaf namanya. Ya. Itu bukan wakaf, itu meminjamkan namanya. Ariyah, tidak sah. Kalau dia bilang, ini wakaf tapi 5 tahun aja, nggak sah bu, wakaf kayak gitu, bilang. Ini namanya meminjamkan, akadnya ariyah saja. Ariyah selama 5 tahun, udah selesai. Berarti dapat pahala wakaf? Ya enggak. Kalau pengen dapat pahala wakaf, serahkan pada Allah. Begitu. Kalau wakaf modal gitu, misalkan kita buat usaha, terus ada yang wakaf. Dalam mazhab Abu Hanifah sah wakaf uang atau wakaf modal? Kita ada kewajiban menjaga modal itu? Enggak. Kalau harusnya. Kalau memang digunakan untuk usaha, yang namanya usaha itu kan pasang surut. Iya enggak? Ya. Ini wakafnya buat usaha, ya sudah. Tapi ternyata rugi. Nah, ini makanya dalam 3 mazhab enggak sah. Wakaf uang yang seperti itu. Ya. Terus bagaimana wakafnya? Wakafnya dipinjamkan. Wakafnya diterima, baik ini wakaf 10 juta. Boleh nggak dimanfaatkan buat jual beli? Boleh, tapi ada akad yang baru. Setelah jadi wakaf, dipinjamkan untuk modal. Maka wajib dikembalikan. Begitu. Dan itu yang lebih selamat. Jangan digunakan karena habis kalau digunakan buat dagang. Kalau pokoknya dari wakaf, habis nanti. Kalau nggak bisa mengelola, ya kan nanti untung. Kalau untung, kalau nggak, habis wakafnya. Kasihan yang ngasih wakafnya kan. Yang ngasih wakafnya nggak dapat pahala. Udah habis, hilang. Begitu. Makanya lebih baik wakaf itu dipinjamkan. Kalau nggak salah dalam pendapat mazhab Abu Hanifah pun yang sah itu kalau nggak salah dipinjamkan ya, kalau nggak salah ya. Jadi misalnya begini, saya ngasih wakaf uang buat peminjaman, misalnya dikumpulin sama Mas Sugeng. Coba kalau bisa bikin wakaf antar santri aja. Wakaf qorod. Istilahnya qordul hasan istilahnya. Wakaf buat qorod. Ini saya wakafkan. Buat apa? Buat qorod. Kebutuhan santri. Dikumpulkan Mas Sugeng. Berapapun itu silakan. Sehari 1.000, sehari 2.000. Ini wakaf. Berarti kalau wakaf itu harus jangan dihabiskan kan? Tapi boleh dipinjamkan. Misalnya, santri yang lagi butuh duit boleh minjam duit wakaf.
Butuh duit berapa? 100.000 ada di wakaf. Tapi wajib dikembalikan. Duit wakafnya masih kurang. Tawarkan lagi sama santri yang lain. Wahai para santri, ada santri kita yang sedang butuh uang 2 juta, tapi dana wakaf yang tersedia baru 1 juta, maka butuh 1 juta lagi. Silakan, siapa yang mau wakaf 1 juta lagi? Kumpulin lagi. Sehingga nanti dana wakaf ini menjadi besar, dan bisa dipergunakan buat kebutuhan qorad para santri ataupun siapapun nanti itu. Itu yang dikelola oleh Ustadz Budi Azhari. Qorad Hasan. Itu metodenya mazhab Abu Hanifah. Yang dulu masyarakat itu ngasih wakaf ke negara. Negara yang mengelola. Akhirnya nggak ada bank. Tapi bisa pakai itu. Uangnya uang umat semua. Enak kan? Begitu. Kalau mau tuh. Yang kaya membantu yang miskin. Dan nggak perlu ada lagi misalnya ada asuransi gitu kan. Pakai itu aja. Yang sakit udah pakai uang itu. Tapi pinjam. Kenapa? Karena wakaf jangan dihabiskan. Nggak boleh. Harus dipinjam. Niatnya niat pinjam. Saya pinjam harta ke harta wakaf. Nanti dikembalikan. Begitu. Jadi ininya jadi hutang, jatuhnya hutang. Gimana? Jawab. Kalau misalnya wakaf modal itu habis, apakah ada kewajiban? Maka menurut mayoritas ulama jelas ada kewajiban. Menurut mayoritas ulama ada kewajiban. Kenapa? Karena harta wakaf yang wakafnya apa sih? Wakafnya dikasihnya akadnya apa? Buat modal gitu. Ini wakaf buat modal. Ini nggak jelas juga nih wakaf buat modal ini. Nggak sah. Kalau menurut mayoritas ulama tadi bilang nggak sah ya. Bahkan tadi kalau nggak salah dalam madzhab Abu Hanifah sekalipun yang sah itu tadi di qorad aja, bukan dihabiskan, qorad aja gitu. Buat dipinjamkan saja. Wallahu alam ya. Yang pasti kalau 3 madhab nggak sah, ya pasti 3 madhab nggak sah. Syafi'i, Hambali, Maliki yang pasti nggak sah. Yang saya masih ragu di madhab Abu Hanifah. Tapi yang boleh, yang udah pasti boleh di madhab Abu Hanifah itu sebagai qorad. Bagaimana kalau sebagai modal untuk dihabiskan? Nah, ini yang butuh tinjauan ulang. Maka berarti kalau habis bagaimana? Kembalikan. Itu keluar dari perbedaan pendapat yang jelas. Dapat wakaf berapa emang? Siska? Koperasi dapat wakaf berapa? Berapa? 700.000. Maka habis sekarang dananya. Maka berarti lebih baik dikembalikan. Kalau perlu tadi tuh, kalau misalnya ada dana sisa dari Kurma Fest, ada sisa, cukup nggak? Ya udah, lebih baik itu dimanfaatkan untuk menggantikan harta wakaf, dan wakafnya lebih baik kalau perlu butuh akad ulang, pakai akad ulang aja. Karena ini modal nggak jelas. Kalau modal itu bisa berkurang, bisa habis. Jadi wakafnya buat apa? Mendingan wakaf jadi qorad aja. Wakaf qorad. Ini wakaf tapi wakafnya buat qorad, di akad ulang. Ya, kepada yang ngasih wakafnya lebih baik diakad ulang. Siapa yang ngasih wakafnya lebih baik diakad ulang, supaya kalau misalnya jadi modal bisa habis lagi nantinya. Lebih baik akad yang diperbolehkan oleh yang jelas diperbolehkan para ulama. Akadnya apa? Jadi dana wakaf ini boleh digunakan sebagai dana untuk dipinjam oleh umat. Maka berarti koperasi salah satu umat kan? Nah, berarti koperasi bisa minjam dana tersebut. Begitu. Itu lebih selamat. Dan wakafnya nggak berkurang, ada terus. Dan selama uang ini bermanfaat, dipinjamkan, selama itu pula pahalanya mengalir. Kalau habis, pahalanya gimana? Wakafnya habis pahalanya. Sayang. Jadi aneh, ngasih wakaf pahalanya habis, hilang. Sayang sekali. Kan wakaf itu pahalanya mengalir selama dia digunakan. Kalau udah selesai, wah, sebentar sekali gitu. Begitu. Jadi afdolnya dia qorad aja. Misalnya sebagai dana darurat, kalau koperasi kekurangan, tapi jangan digunakan sebagai pokok. Sebagai pokok atau modal pokok. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Fanaktafi bihadza. Oh, berarti pengurus koperasi harus belajar muamalah semuanya dulu sebelum melaksanakan harusnya tuh. Iya, harus jelas dia. Jentreh bin eces muncak Sunda gitu. Harus jelas dan detail begitu. Fanaktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.